Sebuah cahaya muncul dari dalam rumah di tengah hutan. Ketut terjatuh tepat di tengah ruang tengah itu. Ia mengusap-usap punggungnya yang perih menghantam lantai kayu. Sambil menenangkan diri, ia melihat sekitar. Dia lagi-lagi pindah ke tempat yang aneh. Aduh, di mana sih ini? Jini. Loh, suaraku kok beda? Saat Ketut memanggil-manggil si Jini kocak, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Seorang wanita tua dan seorang wanita remaja memasuki rumah. Nak bawang putih, ibu sudah pulang nih sama bawang merah. Hei Putih, sudah mandi tadi di sungai? Hah? Mandi? Iya, loh tadi kamu bilang mau mandi. Loh, Sudah. Ibu mau ke pasar dulu ya. Kalian tolong bersih-bersih rumah. Iya Bu. Ibu kemudian pergi ke pasar. Bawang merah melihat dari kejauhan. Setelah beberapa lama, tiba-tiba ia mendekati Ketut. Bawang putih dan ekspresinya langsung berubah. Lo yang bersih-bersih ya? Aku capek. View. Gimana? Tunggu dulu. Kamu siapa? Yih, nyajang kamu Kamu tuh lo cuma anak tiri. You know that? Isi nanya lagi. Aku nih anak kandung ibu dan aku yang berkuasa di sini. Aku Ketut loh. Loh, kok suaraku jadi beda? Ih, nengken kamu nih. Gelem oh. Ketut yang bingung lalu melihat sekitar rumah. Dia melihat cermin dan berlari ke sana. Seketika dia berteriak saat refleksi cermin memperlihatkan seorang wanita remaja yang tampak kebingungan itu adalah si bawang putih. Aku jadi cewek. Di mana dia? Jini. Aduh. Weh, bah, kadang kamu nih film Jini. Tapi kan Kok nangis? Weh, jangan cengeng. Ngapain di pojokan tuh Si Ketut yang menjadi bawang putih meringkuk tak berdaya di pojokan balai rumah. Pandangannya kosong, sekosong harapan yang ditelan bumi. Si bawang merah yang awalnya bentak-bentak bawang putih jadi ikut garu-garu kepala, bingung kenapa saudarinya jadi begini. Setelah bawang putih KW dipaksa bangun beberapa kali tapi gagal, akhirnya bawang merah yang bersih-bersih rumah seharian sampai ibunya datang. Ibu pulang. Wih, bawang merah rajin banget sampai sekarang masih bersih-bersih. Hai Bu. Aduh, Iya Bu, ini urusan kecil kok. Mantap anak ibu. Bawang putih di mana merah? Oh itu. Dia lagi di kebun Bu. Tadi tak minta mete jeruk kita yang lagi panen. Memang dua anak ibu ini bisa diandalkan. Ya sudah, ibu mau lihat kebun jeruk belakang ya. Iya Bu. Fiuh. Aduh, capek. Ibu akhirnya ke kebun belakang dan menuju ke bawang putih yang masih melamun di bawah pohon jeruk. Ibunya melihat bawang putih dengan kasihan, sudah kurus, dekil karena belum mandi, dan pandangan matanya kosong seakan mempersilahkan untuk dirasuki. Sesaat ibunya mendekat dan duduk di samping bawang putih. Bawang putih yang masih melamun lalu dipegang pundaknya oleh sang ibu. Wah, kenapa? Ada apa? kaget cuy. Kamu kenapa nak? Kok aneh? Iya, enggak. Anda pemilik rumah ini ya? Ya iyalah, masa ada dong Rerot yang punya. Ini kan rumah peninggalan ayahmu untuk kita tinggali. Ayah? Iya, dulu ibu sama ayahmu tinggal di sini. Di sini kami punya bawang merah, kakakmu. Suatu hari ayah pergi memancing ikan di Pulau Karibia. Seminggu tidak pulang-pulang. Sekalinya pulang, malah ayah membawa kamu yang masih kecil ke sini. Katanya ayah menemukan kamu di pantai. Karena kulitmu yang bau bombay, jadi kami namai kamu bawang putih. Oh gitu. Jadi sekarang ayah di mana? Nah, itu yang ibu tak tahu.
Setelah kamu dan bawang merah beranjak besar, ayah pergi berburu di hutan tetangga. Tapi ternyata itu pertemuan terakhir kami. Semenjak itu, ayah tidak balik-balik lagi. Mohon maaf. Kenapa minta maaf? Nggak apa-apa, semua juga sudah rela. Iya, ngomong-ngomong sejak kapan perginya? Sudah 5 hari sih. Ternyata ibu dari bawang putih dan bawang merah memiliki hobi yang cukup aneh. Hobi cerita garing, cerita yang sama sekali tidak lucu maupun sedih, hanya membuat kesal yang mendengarnya. Di saat ibunya tertawa lepas dan menepuk-nepuk pundak bawang putih, bel rumah pun berbunyi. Iya, sebentar. Ayah! Ayah pulang. Mendengar suara ayah di depan pintu, ibu langsung bangun dan bergegas ke depan sambil menarik dengan tega tangan bawang putih. Hai suamiku sayang. Hai juga sayang. Hai bawang putih. Hai. Tumben cepet pulang ya. Biasanya juga tugas semingguan. Iya, jadi gini, sewaktu perjalanan pulang, ban becak ayah kempes. Ayah udah mikir nih, kayaknya bakalan lebih lama lagi ayah pulang. Mana bocornya di tempat sepi dan malam hari lagi. Tapi untung ketemu dan dibantu sama supir dokar kerajaan buat mompa angin ban. Akhirnya ayah pulang sambil dokar kerajaan hidupin sirine biar perjalanan gak ketutup macet. Wah, ayah beruntung. Iya, kebetulan ternyata dokar kerajaan itu membawa raja juga. Oh my god, ayah jadi deg-degan tahu. Apa? Raja yang ganteng itu? Aduh, ganteng. Terus, beliau ada di mana ya? Nunggu di luar? Ya enggak lah, emangnya markir. Beliau udah balik ke kastil sewaktu perjalanan pulang tadi. Bawang putih kok diam aja, kolok ya. Hai. Sayang sekali ya. Coba masih di luar. Udah tak aja ada nongkrong di coffee shop. Mana aja, lagian miskin. Oh iya, karena ayah sudah dibantu, ayah malah disuruh membantu raja tahu. Bantu apaan ya? Jadi gini, sebelum ayah pergi, kan di kastil ada pesta. Kalian ingat gak pesta yang megah itu? Katanya waktu itu pangeran berdansa dengan seorang wanita yang cantik sekali seperti putri kerajaan. Saat waktu semakin malam, putri itu tiba-tiba pergi. Pangeran mengejar, tapi saat di tangga kastil, sepatu besi putri itu tertinggal sebelah dan akhirnya pangeran mencari sang putri dengan modal sepatu besi itu. Ayah malah disuruh membantu mencarikan sang putri. Oh gitu. Ya sudah, karena hari udah malam, ayah besok aja bantu carinya. Sekarang ayah istirahat dulu. Ngomong-ngomong, becaknya sudah diparkir belum? Sudah parkir di garase. Sepertinya mandi enak nih. Udah badanku bau acem lagi. Akhirnya suasana di rumah itu tambah hangat dengan kedatangan ayah. Setelah ayah mandi, mereka makan bersama di ruang tengah lalu tidur. Ketut hanya mengikuti obrolan mereka sambil tetap mencari tahu kenapa dirinya bisa masuk di raga wanita yang bernama Bawang Putih. Namun karena terlalu lelah akibat menangis dan berpikir, Ketut akhirnya mengantuk dan tertidur pulas. Bunyi ngorok tipisnya ditutupi suara jangkrik dari luar rumah. Lalu pagi datang dengan suara ayam yang nyaring. Mereka berempat bangun dari tidur dan masing-masing melakukan aktivitas berbeda. Ibu dan bawang merah mencangkul di sawah, sedangkan ayah dan bawang putih menuju ke kastil untuk ikut rombongan kerajaan mencari putri yang hilang.
Sambil mengikuti ayah, Ketut Bawang Putih memberanikan diri bertanya pada ayahnya. Ayah, Iya Bawang Putih, akhirnya kamu ngomong juga. Tak kira kamu sariawan. enggak. Gini, gimana sih ceritanya aku dulu bisa ditemuin sama ayah? Hahaha, kejadian dulu itu ya. Jadi gini, dulu ayah pergi memancing ke Pulau Karibia untuk mencari ikan terbesar. Ikan itu nantinya akan digunakan lauk makan kita selama 1 bulan. Lumayan lah, kata orang-orang ikan di sana besar-besar. Jadi ayah ikut mencarinya. Ketika ayah melempar kail pancing dan menunggu, tiba-tiba ada gerakan kuat dari laut. Ayah kira itu ikan, tapi ternyata itu adalah sebuah kerang besar. Hah? Kerang? Iya, kerang itu besar sekali. Ayah merasa bahwa di dalam kerang pasti ada mutiara yang sangat besar juga. Ayah menarik pancingnya dan membawa kerang itu ke pesisir pantai. Saat akan dibuka, ayah langsung terkejut. Kenapa? Dan ternyata di dalam kerang itu tidak ada mutiara sama sekali, tapi adanya kamu yang sebelumnya seorang bayi yang mungil. Ayah melihat sekeliling, tidak ada orang. Ya sudah, akhirnya ayah bawa kamu dan menamaimu Bawang Putih karena bau badanmu seperti bawang. Serius?